Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Mungkung kita berkumpul bersama dalam acara sosialisasi tentang disiplin positif. Kemudian nanti Bapak Ibu di sini akan dibersamai oleh Bu Sugiyati Ningrum SPD selaku CGP Angkatan 11, di mana beliau akan menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita di sini berkumpul. Yang saya garis bawahi nanti acara pada hari ini kita mulai dengan pembukaan, kemudian pembahasan atau acara inti, kemudian yang selanjutnya adalah lain-lain dan ditutup dengan doa. Kita mulai lagi. Acara yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sugiyati Ningrum SPD. Kepada beliau disilakan. Terima kasih, Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Kurang semangat. Sudah? Oke, dimulai ya. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Ibu, terutama teman-teman yang hebat semua di sini. Kita awali dulu ya. Salam dan bahagia. Diusahakan setiap hari kita harus semangat, kita harus bahagia, ya, Bapak Ibu. Kita lanjut. Kali ini saya akan memaparkan yaitu aksi nyata saya modul 1.4 unggah aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saya sendiri yaitu Sugiyati Ningrum SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Di sini saya dibersamai oleh Bapak Kuswanto SPD sebagai fasilitator dan Bapak Yoyo Agus Wahyudi MPD sebagai pengajar praktek. Saya lanjut. Sebelum 1 jam ke depan kurang lebih kita melaksanakan kegiatan ini secara bersama, alangkah baiknya monggo jenengan semua berdiri berhadap-hadapan. Nah, monggo silakan. Nah, sudah? Oke, siap? Tatap mata yang di depan. Tatap yang di depan, oke, sudah? Nah, ayo kita senyum selama 30 detik. Senyum. Ada yang saling merapikan baju, siap, nggak apa-apa. Ada yang malu-malu kucing, nggak apa-apa. Ada yang pegang tangan. Nah, Bu Retno, Bu Putri, ayo kok ketawa terus, nggak hanya senyum ya, berarti tertawanya los. Alhamdulillah. Sudah 30 detik. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, lanjut ya. Kesepakatan kelas. Dengan sewu. Ini bukan kesepakatan karena yang bikin saya. Kalau nanti kita sepakat berarti jadi keyakinan atau kesepakatan kelas, ya. Di sini ada sunyikan HP. Siapkah? Siap, ya. 1 jam kita tolong. Berpikir terbuka dan saling menghargai. Siap? Siap, oke. Yang ketiga, fokus mengikuti kegiatan. Oke. Yang keempat, mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Pasti harus gembira. Lanjut, ini intinya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif
Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu apa saja? Ini akan saya ulas. Yang jauh kita bahas semuanya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Mungkin punya pendapat Bapak Ibu? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Penting apa enggak sih? Sangat penting. Oke. Nah, pentingnya seperti apa? Mungkin ada yang punya pendapat? Pak Andri. Terima kasih Ibu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di sekolah? Ini pasti penting sekali. Jadi untuk membuka, yang pasti ketika suasana itu positif, pikiran kita itu menjadi sangat mudah untuk menerima baik itu nasihat-nasihat positif atau terkait dengan pembelajaran kalau diterapkan di sekolah. Yang pasti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri, tepuk tangan dulu buat Pak Andri. Oke, siap. Cukup satu aja ya. Yang kedua, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda, terutama di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Sudah apa belum ya? Oke, alhamdulillah sudah. Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Kita alhamdulillah sudah maksimal. Oke, lanjut. Nah ini sekolah terutama SD kita nih, sekolah diibaratkan sebuah tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, itu penting, aman dan nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi mereka, terutama itu murid. Jadi sesuai dengan filosofi KHD kemarin, bahwasanya sekolah itu merupakan taman sekolah. Kenapa teori kemarin itu dinamakan taman siswa? Karena siswa itu diibaratkan sebagai tanaman, di mana dalam satu kebun misalkan terdapat banyak karakter, banyak potensi yang ada pada diri mereka, bakat minat yang berbeda. Tinggal kita sebagai guru itu harus memaksimalkan. Ampreye misalkan si A ini bakatnya seperti ini, kita harusnya seperti apa? Itu kita bantu dengan mungkin ada ekstra penggalian bakat minatnya. Mungkin kayak kita kemarin, kita nggak akan tahu potensi anak kalau kita nggak ada kegiatan dari dinas gitu ya. Jadi semua anak itu sebenarnya punya potensi, tinggal kita harus memaksimalkan. Nah, lingkungan sekolah yang menyenangkan itu harus, itu tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Kita semua harus membuat nyaman lingkungan sekolah itu seperti apa. Aman harus pasti dan nyaman, itu oke? Lanjut. Nah, dengan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, tugas kita sebagai guru yaitu yang pertama saling belajar, saling bekerja sama, saling interaksi dan saling berkolaborasi. Yang namanya saling, kita harus bersama. Kita tidak akan bisa memaksimalkan sekolah yang sehat, sekolah yang aman, sekolah yang nyaman dan menyenangkan tanpa kita ada kerjasama, tanpa ada kita berkolaborasi, itu pasti. Nah, segala sesuatu itu berawal dari kebiasaan. Kebiasaan ini, kebiasaan yang baik dan baik akan menumbuhkan karakter. Karakter yang seperti apa? Karakter yang juga baik pula. Setelah karakter itu tumbuh, pasti budaya positif yang ada di sekolah itu pasti akan tumbuh juga. Itu otomatis seperti itu. Semuanya bisa terlaksana kalau kita saling, Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu nggak saling,
Yang namanya saling itu harus lebih dari 2 orang. Ya, kalau dilogikan seperti itu, kita nggak akan bisa memaksimalkan segala sesuatu. Contoh misalkan menyenangkan anak, membuat lingkungan yang nyaman, tanpa kita harus saling belajar. Mungkin ada teman yang bisa ngobrol sama siswanya kok enak ya. Lah kita harus belajar dari teman tersebut gitu. Terus, nah disiplin. Sebelum saya masuk ke materinya, mungkin ada yang paham atau mungkin bisa membantu saya. Disiplin itu apa? Atau monggo jangan jelaskan disiplin positif itu apa? Bu Retno? Disiplin menurut saya itu adalah sesuatu atau hal yang harus kita laksanakan sesuai aturan, sesuai tata tertib yang sudah dibuat. Jadi kalau kita ingin dikatakan disiplin, berarti kita harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada. Itu saya. Oke, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Retno. Ada pendapat lain, Bapak Ibu? Bapaknya sudah, bapaknya satu. Monggo, disiplin itu apa? Bu Lia? Disiplin positif itu disiplin yang diterapkan dengan cara mendekati anak, menumbuhkan kesadaran pada diri anak. Jadi dia melakukan segala sesuai aturan tanpa rasa terpaksa. Kemudian nanti kita bimbing menjadi pembiasaan disiplin budaya positif. Tentunya nanti tidak ada lagi hadiah atau hukuman yang diterapkan. Dia sadar diri betul melaksanakan disiplin dari diri sendiri. Pertanyaan dulu buat Bu Lia. Oke. Saya simpulkan, saya setuju dengan pendapat Bu Retno bahwa apa? Yang namanya disiplin anak itu kita punya aturan, kita punya tata tertib yang ada di sekolah. Kita harus memaksimalkan. Terus tadi digabung dengan pendapat Bu Lia bahwasanya disiplin tidak akan bisa kalau misalkan mungkin dari diri mereka itu ada motivasi. Motivasi ada 2, ya nanti kita masuk ke situ. Motivasi ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tadi Bu Lia sudah seperti itu mengutarakan. Terima kasih membantu saya. Karena apa? Yang namanya seseorang, baik guru ataupun siswa, itu kalau misalkan disiplinnya dengan cara hukuman, disiplinnya dengan cara dikasih hadiah, itu dia tidak akan bertahan lama. Itu pasti. Tetapi kalau dia menghargai dirinya sendiri, terutama misalkan, oh saya itu seperti ini, saya guru, saya siswa, harus melaksanakan tugas sebaik mungkin. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, kita sebagai guru tugasnya nanti seperti itu, menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada pada peserta didik kita. Itu ya? Maaf, saya ulang lagi. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan, nah ini tadi yang diutarakan sama Bu Lia, okay? Nah ini motivasi internal atau intrinsik, motivasi yang ada pada diri kita atau bahkan peserta didik masing-masing, bukan akibat atau karena paksaan. Jadi anak itu dipaksa untuk disiplin, atau mungkin kamu tak kasih hadiah berangkat lebih awal, atau dikasih reward atau apa, atau hukuman. Kalau misalkan kamu tidak mengerjakan tugas ini, ada hukuman. Itu yang kalau paksaan, ujian itu motivasi eksternal. Dampaknya apa? Dampaknya akan apa? Tidak bertahan lama. Kita 2 hari mungkin bisa ngetrack anak itu, tapi kelanjutannya dia nggak akan bertanggung jawab. Nah, tugas kita nanti memaksimalkan disiplin positif pada anak. Kita tuntun mereka seperti apa. Nah,
Bapak Ibu semua sudah nggak asing meskipun kelas 3 dan 6 baru. Ini ada 6 pilar: berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Lanjut. Nah, ini tadi 3 motivasi perilaku manusia. Setiap manusia, kita ngomong di lingkungan sekolah, yang namanya warga sekolah, yang namanya lingkungan sekolah, pasti ada guru, kepala sekolah, siapa lagi? Peserta didik pasti. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dari kerja atau melaksanakan tugas tanggung jawab. Itu dikasih imbalan atau penghargaan ini baru dia berangkat, itu pasti dia akan berangkat karena ada hadiah hari tadi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan ini, ada orang lain nggak Bapak Ibu? Misalkan si A, murid panjenengan semua, dia akan melaksanakan tugas. Oh, saya biar gak dihukum sama Bu Putri, seperti itu. Terus saya biar mendapat hadiah atau imbalan dari Bu Lia, misalkan. Berarti ini termasuk apa? Motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal atau ekstrinsik, ya? Nah, dampaknya apa? Semua pasti ada min plusnya. Pasti kalau eksternal motivasinya dari luar, yang pertama tadi tidak akan bertahan lama, itu pasti. Karena tanggung jawab dari dirinya itu kurang. Jadi kalau misalkan aku takut nanti aku kerjakan ini dan gak dapat hukuman, saya harus berangkat. Nah, itu takut dulu. Itu dipaksakan. Itu namanya eksternal motivasinya. Tetapi kalau kita menjadi orang yang mereka inginkan, tapi dengan cara menghargai diri sendiri, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan Bu Retno, misalkan Wagi berangkat, oh kita menghargai dirinya karena apa? Tanggung jawab itu ada dalam dirinya, misalkan seperti itu. Terus anak misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, karena apa? Dia nggak tidak memaksimalkan atau tidak berpikiran ben nggak dapat hukuman atau ben dapat penghargaan, itu enggak, karena dia memotivasi dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri. Kalau secara motivasi yang intrinsik atau internal tadi, itu dampaknya sangat bagus dan sangat maksimal. Itu nanti tugas kita seperti apa menumbuhkan motivasi yang ada pada diri anak-anak. Itu ya. Coba saya ingin berefleksi panjenengan semuanya. Apakah kita sudah memaksimalkan motivasi intrinsik atau internal yang ada pada diri kita? Berusaha. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Karena apa? Kita di lingkungan sekolah harus saling, itu tadi. Nggak akan tujuan tercapai sekolah kalau misalkan tidak ada saling dari kita semua. Oke? Sebelum melaksanakan peraturan yang ada, panjenengan pasti paham dengan keyakinan kelas. Oke? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas atau sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Coba kita, nah ini ada pertanyaan, apakah sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Tidak sama. Nah, ini keyakinan kelas dan peraturan kelas itu tidak sama. Karena apa? Keyakinan kelas itu disepakati oleh, misalkan Bu Erna sebagai wali kelas, itu disepakati dulu antara Bu Erna dan murid-murid semuanya. Itu yang namanya keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas, yang membuat atau membuat itu pasti cuma wali kelas gitu. Nah, cara membuatnya keyakinan kelas itu harus seperti apa? Ini. Nah, misal ini ada contoh ya. Peraturan kelas TKB ini membuat anak-anak itu diberikan pamflet, atau karena dia belum paham apa itu keyakinan kelas, di awal pembelajaran panjenengan itu menanyakan,
caranya merapikan kembali mainan setelah digunakan. Terus ada lagi peserta didik yang ngomong melepaskan sepatu saat masuk sekolah. Tujuannya sama, buat kerapian, gitu. Semua sama, buat kebersihan. Nah, tujuannya sama itu buat apa? Kebersihan atau kenyamanan kelas. Jadi kata ini, peraturan kelas ini bisa direview setiap saat. Misalkan panjenengan nggak boleh makan di dalam kelas, dia akan masuk di sini. Nah, peraturan kelas seperti ini. Nah, kita membuat langsung dibuat keyakinan kelas, gitu ya. Terus contoh lagi, ini cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Tadi ya, ada wali kelas, ada siswa yang ada di kelas. Yang kedua, hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. Kalimat positif seperti apa? Kita nanti bahas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Itu kan? Terus nomor 5, perlu ada tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena apa? Mungkin di awal pembelajaran di semester pertama jenengan sudah menerapkan keyakinan kelas, tapi pasti ada di sepanjang jalan pembelajaran pasti harus ada tambahan keyakinan kelas lagi. Itu ya. Nah, ini contoh peraturan usulan murid-murid dari panjenengan semua di kelas memberikan apa ya, kesempatan buat siswa didik. Misalkan dari bersepuluh itu mempunyai peraturan kelas seperti apa. Misalkan dia menyebutkan ini, si A misalkan tidak memotong pembicaraan teman. Yang kedua, menjaga barang sendiri atau orang lain. Yang ketiga, menjaga kedamaian dan ketentraman. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Kelima, belajar dengan tekun, peduli pada teman, dan ramah kepada guru dan teman. Nah, ini peraturan-peraturan yang mereka bikin sendiri. Waktu panjenengan tanya, itu ada peraturan yang bisa bikin dia punya pendapat seperti ini. Nah, kita sebagai guru untuk menetapkan keyakinan kelas harus seperti apa tadi? Merubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Tidak, itu tidak dibolehkan, tidak dianjurkan, tidak, misalkan peraturan itu nggak boleh. Okay? Jadi harus diganti apa? Menghargai yang berbicara. Terus ini tadi, menjaga barang sendiri atau orang lain. Kita bisa kelompokkan, karena yang namanya keyakinan kelas diusahakan jangan banyak, sedikit tapi sudah include di semua tingkah laku atau perilaku yang ada pada anak di kelas. Okay? Nah, ini menghargai yang berbicara, menjaga barang sendiri atau orang lain, menjaga kedamaian dan ketentraman. Kita bisa simpulkan menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Ini keyakinan kelasnya. Terus lagi tadi ada pendapat mengerjakan tugas tepat waktu, belajar dengan tekun. Nah, ini bisa kita simpulkan Bapak Ibu. Berarti apa? Setiap anggota kelas perlu menjadi dirinya yang terbaik karena menghargai itu tadi. Yang ke-6 dan 7, peduli pada teman, ramah kepada guru dan teman. Nah, ini berarti apa? Setiap anggota kelas perlu saling membantu. Itu monggo dikondisikan seperti apa untuk seperti itu. Terus keyakinan kelas ini itu nanti dipasang Bapak Ibu, dipasang dan disetujui oleh mereka. Jadi ada ijab kabul, kasarannya seperti itu. Ada kesepakatan berdua. Jadi siapa yang tanda tangan? Semua siswa yang ada di situ. Setelah itu ditempel di dalam kelas, disepakati dan ditegaskan oleh wali kelas. Itu keyakinan kelas, ya. Terus lanjut. Nah, ini penyamaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Itu oke? Saya sebutkan di sini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar bertahan hidup,
kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Pak Andri, kebutuhan dasar panjenengan ini apa aja, Pak? Kebutuhan dasar itu apa aja? Kebutuhan dasar kita, manusia ya. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Orang atau siswa, guru pun yang ada di sekolah ini, misalkan tidak melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab atau kurang maksimal, pasti ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Contohnya apa? Bertahan hidup. Ini bertahan hidup. Terus kita perlu atau butuh cinta dan kasih sayang. Itu pasti ya. Kalau di rumah ada masalah, bikin susah. nah itu cinta dan kasih sayang kita pasti butuh itu. Terus kebebasan. Apakah kita manusia tidak layak bebas, Bapak Ibu? Bebas ada. Nah itu oke, bebas itu pasti. Terus penguasaan dan kesenangan itu kebutuhan dasar. Jadi misalkan Pak Andri itu waktu melaksanakan tugas gak maksimal. Misalkan Pak itu ada pelajaran atau ada jam, Pak Andri itu misalkan ngopi misal. Nah itu karena apa? Kebutuhan dasar Pak Andri itu belum tercover di rumah. Ya Pak Andri ya? Itu karena apa? Belum ngopi. Oh, kalau bahasa cinta dan kasih sayang yang benar. Nah ini bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, ini kebutuhan dasar yang berkaitan dengan fisiknya. Misal kita belum sarapan, anak-anak belum sarapan terus keroyok punya temennya, ya Pak Andri ya. Pak Andri wayang kerja ngopi misalkan ya, itu berarti kurang juga. Karena apa? Dari rumah belum sarapan, misalkan seperti itu. Itu pasti. Ini bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, kesenangan ini bersifat psikis. Jadi kita nggak bisa ngukur. Misalkan saya lihat Mbak Rin, dia senang-senang aja kelihatannya, tapi nggak tahu dalam hati seperti apa. Gitu ke? Mungkin akhirnya mogok kerja atau kenapa? Dan itu mungkin dari situ. Nah bedanya bertahan hidup ini fisiknya dan cinta keempat ini psikis. Kebutuhan dasar manusia yang belum tercover. Yang namanya manusia itu pasti Bapak Ibu, pasti ada kurang, ada lebih, ada melaksanakan tugas belum maksimal itu pasti. Oke? Nah itu sebenarnya kenapa sih? Contoh misalkan kelas 4 yang dulu ya, Dani. Kenapa sih si Dani itu kok mesti mainnya di luar, nggak dapat di dalam? Itu karena apa? Itu pasti dia punya sebab. Misalkan Bu Erna duduk aja di dalam kantor, nggak masuk kelas misalkan. Kenapa? Pasti ada kebutuhan dasar Bu Erna yang belum terpenuhi atau gagal terpenuhi. Itu pasti Bapak Ibu. Jangan dengan ngejalan Bu Erna itu tidur kok alasan-alasan jangan. Itu pasti ada kenapanya Bapak Bu Erna. Ada dasarnya kenapa? Mungkin Bu Erna itu musik atau mungkin kocok-kocoknya nganu mungkin. Iya toh Ibu Erna ya. Nah ini nah itu ya. Nah ini ada studi kasus. Contoh, Bu Retno adalah wali kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak mengeluhkan Radit yang sering meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Retno, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan? Maaf, itu Radit ya. Yang Radit lakukan hari itu. Namanya Tommy Radit. Iya, kembar ya. Oke, lanjut. Nah ini alasannya pasti Bu Retno bertanya dulu ya. Bertanya dulu kepada Radit, kenapa kamu itu tadi enggak itu makan bekal punya temanmu itu? Pasti dia punya alasan. Mungkin dia jawabnya seperti ini, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang bisa dipenuhi adalah apa? Bertahan hidup. Sama kayak Pandri tadi ya. Jadi waktunya kerja Pandri ngopi. Nah itu pengen bertahan hidup ya sebenarnya itu. Pertahanan pertama. Kalau nggak ngopi nggak fokus. Itu kan pasti dia punya alasan. Nah ini berarti kebutuhan dasar Radit itu
kepada gurunya dan orang tuanya, dia akan merasa bahagia. Nah ini, guru dan teman orang tuanya memperhatikannya, maka kebutuhan dasar yang Tommy lagi ya. Ini apa? Cinta dan kasih sayang. Kalau dia itu sudah diperhatikan, contoh misalnya ya Pak Andri itu, nah berarti butuh kasih sayang. Cuma temannya aja yang belum itu ya, nggak tangkap ya Pak Andri, nggak pengertian, nggak peka. Nah itu oke, ini jadi dia itu pasti punya alasan Bapak Ibu. Jadi misalkan kita punya peserta didik, jangan dia itu melakukan salah terus, jangan. Pasti dia punya alasan. Di balik itu kenapa itu pasti ada. Nah ini untuk mendampingi siswa-siswa atau peserta didik kita yang mempunyai kesalahan atau tidak melaksanakan disiplin sekolah secara maksimal, kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dari kelima ini, posisi kontrol itu nanti mana yang lebih baik, mana yang harusnya kita punya, itu nanti ada di belakang. Oke? Posisi penghukum. Nah ini posisi penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, verbal, atau mengancam. Misalkan si Dani tidak mengerjakan PR, jenengan langsung lari 50 kali. Nah itu namanya penghukum. Itu kita sebagai posisi penghukum. Pernahkah kita seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya, pasti. Karena apa? Kita belum paham posisi kita itu seperti apa sebenarnya. Dan kita sebagai guru sebenarnya harus menjadi guru yang seperti apa. Nah makanya kita bismillah kita pelajari bersama-sama. Posisi membuat rasa bersalah, menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Contoh, misal membuat rasa bersalah. Kamu tahu nggak? Kamu itu lo salah. Kamu salah, bajumu kotor, misalkan. Nah, itu bikin nggak nyaman temanmu karena kamu bau badan, misalkan seperti itu. Itu jadi apa? Itu membuat rasa bersalah. Kita sebagai guru diusahakan jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus sebagai teman mengontrol murid dengan ajakan. Contoh misalkan Nabila yang kemarin ada kasus. Itu dia, kamu kenapa sih Dok? Nah ini ngobrol sama Bu Niru misalkan. Siapa yang salah? Jadi teman. Tapi dia nggak akan tahu dia itu salahnya apa enggak. Salma misalkan diajak ngobrol. Sini sama Bu Niru, kamu ngapain sih bikin seperti itu? Salah loh ya, jangan diulangi lagi. Itu bahasanya datar. Nah itu guru sebagai teman. Nah pemantau melandaskan tindakan pada peraturan atau konsekuensi. Jadi kita pantau Bapak Ibu. Kita jadi guru itu memantau mereka. Nah yang terakhir manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah ini dari sekilas ini mungkin panjenengan sudah paham sebenarnya posisi kontrol yang ada pada guru yang seharusnya kita terapkan pada diri kita itu yang mana ya? Manajer. Oke, sepakat ya? Manajer. Karena apa? Manajer itu, guru sebagai manajer itu mempersilahkan mereka. Jadi kita tanya dulu, dia kenapa? Seperti itu. Kalau anak melakukan skala, kita kembali lagi kebutuhan dasar mereka pasti ada salah satu atau salah duanya yang belum terpenuhi. Kita dampingi, kita kembalikan lagi ke mereka. Kita buat dan kita ingatkan mereka karena kita sendiri sudah bikin keyakinan kelas ya. Kita kembalikan lagi keyakinan kelas mana yang sekiranya belum disepakati dan dilanggar oleh mereka. Dan kalau sudah kita mendampingi mereka, dia paham Bapak Ibu. Oh iya ya, saya itu salah. Saya harus lebih jadi anak yang mandiri, lebih bertanggung jawab. Itu tujuan kita sebagai posisi kontrol manager. Oke, lanjut. Nah, dalam posisi kontrol manager kita mempunyai tata Bapak Ibu, yaitu menggunakan pendekatan disiplin restitusi atau segitiga
restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Yang pertama adalah pengertiannya bahwa segitiga restitusi itu menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dan tujuannya apa? Tujuannya memberikan kesempatan kepada murid untuk lebih disiplin, apalagi menumbuhkan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga mempunyai tujuan yang jelas untuk memperbaiki kesalahannya. Itu tujuannya. Jadi kalau punya anak salah, kita jangan sampai menjadi, apalagi tadi penghukum, dia nggak akan tahu dan dia nggak akan memperbaiki kesalahannya. Kalau kita itu sering dia dengan motivasi ekstrinsik tadi ya, misalkan kamu jangan telat. Kalau kamu tidak telat lagi, Bu Ningrum atau Bu Erna akan ngasih kamu uang segini, misalkan seperti itu. Itu dia akan bertahan 2-3 hari. Tapi karena tanggung jawabnya dan dia tahu saya itu salah ya, saya harus seperti apa ya, dia pasti akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Nah ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah kita bikin tadi di kelas. Nah terus ini tahap yang pertama ya Bapak Ibu, ini menstabilkan identitas. Itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi anak misalkan tidak mengerjakan tugas, nah itu distabilkan dulu identitasnya dengan perkataan, atau kita bisa coach dia. Kita bisa tanya dengan ini pertanyaannya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, misalkan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini misalkan misalkan kemarin siapa ya, Radit. Nah itu Radit kemarin sempat ada masalah beneran karena apa? Nonjok temennya sampai merempul itu ya. Kita tanya, menstabilkan identitasnya. Boleh kamu lakukan itu. Misalkan di lorong, pasti kita juga Bapak Ibu guru pasti marah. Tapi nah itu harus dijelaskan seperti itu. Jangan langsung kamu nunjuk, itu pasti itu dia sakit. Nah kita tanya kenapa? Distabilkan dulu identitasnya dengan cara seperti ini. Dudukkan mereka berdua dan kita bisa ngobrol. Tidak akan ada orang yang sempurna itu tadi ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, kita selesaikan masalah ini, kita baikkan kembali. Itu namanya menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bahwa prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru bergeser dari pemikir stimulus respon menjadi proaktif serta mengenali kebutuhan murid atau anak. Jadi divalidasi Bapak Ibu, divalidasi kesalahan anak itu dengan perkataan contoh seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, itu contohnya. Terus menanyakan keyakinan. Ini ditambahkan, ini diselaraskan dengan keyakinan kelas yang ada di kelas tadi Bapak Ibu. Yang di awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan para siswa yang ada di kelas. Ini dengan cara seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah disepakati? Nah ini ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Keyakinan kelas apa yang mungkin belum dipahami oleh mereka sehingga dia melanggar keyakinan yang ada. Nah itu tadi. Terus ini monggo jenengan bisa dapat ini ya, bisa lewat itu, bisa kalau di situ ke jalan. Di situ di dalamnya ada studi kasus Bapak Ibu.
Monggo panjenengan apa ya, mulai menjadi manajer kita, jadi kontrol manajer dari mereka. Nah itu seperti apa? Monggo diamati dengan studi kasus yang ada. Kalau sudah, monggo bisa berpendapat. Situ aja kalau nggak bisa. Monggo nanti dari masing-masing panjenengan bisa memberikan pendapat. Kita belajar dari salah satu kasus yang ada, contoh kasus yang ada, ya. Kasusnya siapa Pak Andri? Sabrina. Sebelumnya cukup ya? Pak Andri sudah kebaca? Monggo nanti bisa analisis kasus, pendapat panjenengan pasti tidak sama dari masing-masing. Penghukum kasus yang satu ini. Nanti satu bangku punya pendapat ya? Satu bangku satu, sudah tugas kelompok. Monggo nanti kita pecahkan masalah. Kita tadi sudah meyakini bahwa sebenarnya ada 5 posisi kontrol. Nah yang paling baik dan paling bagus kita terapkan sebagai seorang pendidik yaitu sebagai posisi manajer. Nah posisi manajer kita harus menggunakan segitiga restitusi, yaitu pendekatan segitiga restitusi. Di antaranya apa? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, gitu ya. Nah di situ ada studi kasusnya. Monggo saling berpendapat, kita bisa sharing seperti apa. Karena gini, pasti saya yakin dari wali kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapal pun pasti mengalami hal yang sama kurang lebih. Misalkan anak itu apa Pak Andri? Di mapal contohnya, anak yang kurang disiplin. Contohnya apa Pak Andri? Kalau Pak Andri sebagai guru agama kan teman-teman semua itu ya. Contohnya apa Pak? Ya, ketika yang sering sekali itu ketika kita pakai dari kebiasaan anak itu tidak melaksanakan. Berbanyak anak apa satu? Ya, kalau satu itu pasti lebih. Pasti lebih. Nah itu, meskipun hal yang penerapan disiplin mereka itu sama, misalkan contoh tadi yang disebutkan, dari masing-masing mereka itu pasti punya Pak Andri, kenapanya, kebutuhan dasar mereka apa. Misal, contoh aja, kita sebut nama nggak apa-apa. Siapa contohnya? Kelas berapa Pak Andri? Yang sering saat ini yang kelas 1. Kelas 1.
1. Ya, dari ini masih sulit. Kelas 1. Nah, ini. Kelas 1, 2, 3 itu termasuk kelas rendah. 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Dan kita meskipun menerapkan posisi control manager, tapi pasti beda dalam menerapkan kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Karena apa? Kalau kita aja menstabilkan dengan pertanyaan seperti itu tadi, kelas 1 diajak ngobrol seperti ini dia nggak paham nanti. Meskipun ceblak-cebluk dia paham ya. Nah, waktu pasti lama. Jadi kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah mereka itu dalam waktu 1 hari, nggak bisa. Tapi kalau misalkan si Dani kelas 4, 5, 6 dia pasti paham. Dan waktu untuk menyelesaikan dengan pendekatan ini pasti juga beda dengan anak kelas 1, 2, 3. Dan caranya seperti apa? Untuk kelas 1 berarti harus ada pihak ketiga. Siapa? Siapa pihak ketiganya? Orang tua. Meskipun contoh kelas 1 yang kembar itu ya, apalagi itu dia pasti punya kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Dan jenengan nggak bisa tanya ke mereka, belum waktunya. Jadi harus ada orang ketiga, mungkin ada Bu Erna yang diajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan lagi ditambah orang tua. Karena apa? Beda kelas, beda penanganannya. Apakah yang saya Bapak Ibu, apakah segitiga restitusi ini harus diterapkan pada semua permasalahan atau sikap pelanggaran disiplin harus diterapkan dengan ini semua? Coba kita atur. Apakah harus? Apakah harus? Harus. Ada yang punya pendapat beda? Apakah harus? Misal, yang saya kalau si A, Latul contohnya, kita sebut nama sesuai realita yang ada. Dia itu misalkan bawa HP 3 hari lebih, itu perlu direstitusi, gitu ya. Nah, permasalahan anak atau pelanggaran anak itu pakai segitiga restitusi atau tidak, itu tergantung permasalahannya, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Misalkan si A itu diajak ngobrol sekilas, kamu kenapa sih seperti itu? Dia besoknya bisa berubah, itu nggak pakai segitiga restitusi diperbolehkan. Yang penting anak itu bisa ini tadi mengetahui kalau dia itu salah dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Tapi misalkan kayak Latul tadi, misalkan 3 hari 4 hari pegang HP terus karena sudah ditegur, misalkan kita perlu restitusi. Itu kenapa? Dan kita tidak boleh ngejudge dia, pasti dia punya alasan kenapanya. Itu Bapak Ibu. Apakah sudah? Belum? Kelompoknya Pak Andri, Bu Rini sudah? Bu Lia, Bu Erna sudah? Sudah, oke. Mbak Putri, Mbak Su sudah? Dispensasi karena dokumentasi. Bu Retno belum ya? Oke, sudah. Monggo silakan memberikan pendapat, gak ada salah benar di sini, kita sharing ya Bapak Ibu ya. Oke, dari Bu Sus dulu, monggo silakan. Terima kasih Bu Ningrum dari kasusnya Sabrina tadi dengan Bapak Lukman, di mana Pak Lukman itu telah menjadi soalnya gini ya. Pak Lukman tadi itu sebagai penghukum, di mana padahal itu sebenarnya Sabrina itu pun ya tidak salah ya, gimana ya, mau dikatakan salah tetapi tidak sepenuhnya salah karena dia itu datang terlambat, terburu-buru dan akhirnya lupa memakai sepatu. Iya, peraturan sekolah kan harusnya sepatu hitam, tapi dia lupa dan akhirnya dia memakai sepatu coklat. Dari situ Pak Lukman marah-marah dan dia
bilang, sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, di sini kebutuhan sebenarnya Sabrina itu menginginkan kebutuhan cinta dan kasih sayang untuk diterima, dan Pak Lukman di situ sudah menanyakan kepada Sabrina mengapa dia datang terlambat ke sekolah. Seharusnya yang dilakukan Pak Lukman seperti itu. Nah, lalu di sini Pak Lukman tadi yang soal kedua, apakah Pak Lukman seharusnya bersikap seperti apa? Seharusnya Pak Lukman itu bersikap seperti manajer, di mana seharusnya dia bersikap sebagai teman dari Sabrina. Dia menanyakan Sabrina apa yang akan dia lakukan terkait dengan keyakinan kelas, dan apakah sikap kamu itu sudah benar apa belum. Seharusnya ditanyakan baik-baik dengan Sabrina. Lalu yang selanjutnya, Sabrina mungkin kedepannya nanti kamu harus bangun lebih awal supaya kamu tidak datang terlambat lagi dan terburu-buru untuk datang ke sekolah. Pak Lukman di sini mungkin bisa lebih luwes lagi kalau menggunakan posisi control manager. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bu Putri sama Bu Sus ya. Lanjut, monggo, Bu Lia. Terima kasih. Saya mewakili kelompok 2 dan saya dan Berna ya. Tadi pertanyaan yang berdasarkan kasus, pertanyaan yang pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Bapak Lukman? Menurut kelompok kami yaitu sikap pemantau dan penghukum. Jelaskan apa indikatornya? Nah, indikatornya sebagai pemantau, di sini ada kata-katanya Pak Lukman menanyakan apa peraturan sekolah kita. Kemudian di sini posisi menghukum ada kata-kata Pak Lukman. Di sini segera buka sepatumu dan kamu harus belajar tanpa sepatu seharian. Berarti dia menghukum ya. Kemudian yang nomor 2, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dilakukan ke Sabrina? Jelaskan. Yang dilakukan sebagai posisi manajer tentunya beliau harus menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan yang bisa diajukan ya untuk menstabilkan identitas, contohnya di sini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, mari kita mencari solusi dari permasalahan ini. Atau juga bisa juga Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian setelah mendengar nanti respon dari si Sabrina, maka Bapak Guru tadi memberikan validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini kalimat yang bisa digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, setelah itu nanti setelah dijawab oleh Sabrina, langkah yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Oke, Bapak mendengar alasan Sabrina, kemudian apa yang telah terjadi itu kita perlu membayangkan, ini ada kalimat yang digunakan bisa. Kita perlu membayangkan sikap yang ideal yang perlu dilakukan setelah untuk memperbaiki kesalahan tersebut apa. Atau mungkin kita percaya bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas kita. Kemudian dengan tahap-tahap seperti itu, insya Allah nanti Sabrina bisa mengambil solusi terbaik atas kesalahan yang dibuat dengan sadar diri melakukan perbaikan di kemudian hari. Tepuk tangan buat dia. Dua-duanya dijawab ya, sangat maksimal dan sangat komplit. Nah, ada pendapat lain? Masih 2 kelompok yang belum, monggo. Bu Rini yang belum itu. Terima kasih Bu Nerung.
Sabrina pada saat hari itu terlambat bangun dan telat ke sekolah dan juga melanggar peraturan memakai sepatu berwarna coklat. Dengan tindakan Pak Lukman yang lepas sepatumu, menurut saya itu posisi kontrol penghukum yang dilakukan oleh Pak Lukman. Seharusnya Pak Lukman menanyakan identitas atau posisi pembuat rasa yang menanyakan stabilkan identitasnya Sabrina dulu, terus mungkin bisa menanyakan kesalahan atau memvalidasi tindak yang salah yang dilakukan Sabrina, atau menanyakan peraturan yang telah dibuat di sekolahan yang tidak boleh memakai sepatu coklat seperti itu, dan menanyakan keyakinan yang harus disepakati. Oke, tepuk tangan buat Bu Rini. Yang terakhir, kelompok belakang. Monggo, silakan. Ini kelompok orang-orang agak nakal. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok terakhir. Sebenarnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok sebelumnya, tapi kelompok kita ingin langsung mempraktekkan apa yang harus yang dikatakan Pak Lukman, dan kira-kira apa jawaban dari Sabrina. Jadi di sini saya berperan sebagai Pak Lukman dan Bu Halung berperan sebagai Sabrina. Pertanyaan yang pertama, jelas sekali Pak Lukman itu dalam posisi penghukum. Beliau menggunakan hukuman fisik atau verbal, itu sudah masuk dalam kategori posisi menghukum. Untuk yang kedua, pertanyaannya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakannya? Sama dengan yang dikatakan Bu Lia tadi, juga khusus ada 3 tindakan yang akan kita lakukan yang dilakukan Pak Lukman. Langsung saja saya praktekkan. Saya akan menghampiri Sabrina. Coba perhatikan. Saya Pak Lukman akan mempraktekkan apa yang saya lakukan kepada Sabrina. Saya akan menghampiri Sabrina, berkata dengan tulus dan jangan marah. Sabrina, apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah kamu tahu? Maaf, saya terlambat, Pak. Iya, Pak Lukman tahu kamu terlambat. Pasti ada alasannya. Mengapa kamu terlambat hari ini, Sabrina? Maaf, Pak, saya bangun kesiangan. Mengapa kok sampai bangun kesiangan? Jangan menangis, saya tidak marah. Tadi
kalau kamu tahu apa yang kamu lakukan yang menyebabkan kamu terlambat dan warna sepatu yang salah, itu kira-kira untuk memperbaikinya ke depannya apa yang kamu lakukan, Sabrina? Iya Pak, saya akan bangun lebih pagi dan menyiapkan peralatan sekolah lebih awal dan tidak tidur kemalaman lagi Pak. Bagus sekali, Pak Lukman sangat menghargai usahamu dan Pak Lukman ingin tahu tidak hanya kata-kata saja yang kamu kemukakan, tapi bukti nyata nanti yang Pak Lukman ingin lihat. Sudah, sekarang kamu tidak usah berkecil hati, tidak usah takut. Sekarang kembali ke kelas. Sekarang kita ikuti pelajaran. Terima kasih Pak Lukman. Keren sekali. Tepuk tangan buat kelompok terakhir ya, kelompok tanggal 30. Itu tadi, itu langsung dipraktekkan, langsung direalisasikan. Nah, pendapatnya semua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Bapak Ibu, karena panjenengan punya kebijakan sendiri. Yang penting garis besarnya kita menerapkan segitiga restitusi. Tadi kita lihat dari status kasus tadi ya, Pak Lukman dan Sabrina itu penghukum Bapak Ibu ya. Nah ini penghukum itu pasti dia yang pertama karena fisiknya yang dihukum. Verbal dia itu menyuruh Sabrina untuk tidak masuk kelas dan di pojokan karena dia malu gitu. Nah itu tadi karena Pak siapa namanya, Pak Lukman itu tidak kurang memaksimalkan posisi kontrol dia. Kalau dia memaksimalkan posisi manajer yang sudah diterapkan tadi, menurut teori sudah di-cover sama Bulia penjelasannya dan dipraktekkan sudah caranya seperti apa, gitu oke? Jadi menstabilkan dulu identitasnya. Tadi tidak ada kata menjas anak itu salah. Pasti dia punya kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar manusia yang gagal atau belum terpenuhi, gitu ya. Posisi penghukum ini sangat diusahakan jangan sampai Bapak Ibu. Apalagi mayoritas itu penghukum itu pasti, meskipun tidak capek. Contoh misalkan panjenengan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau rame salin tulisan ini, saya tidak akan mengulangi perbuatan saya sebanyak 5 lembar misalkan. Itu juga penghukum meskipun tidak maksimal fisiknya. Contoh kayak tadi lari 5 putaran itu tadi. Nah itu jangan sampai ya. Yang terbaik apa Bapak Ibu? Berarti kita harus menerapkan posisi manajer. Karena apa? Setiap anak, setiap manusia mempunyai pasti kesalahan dan tujuannya harus menemukan solusi dan dia akan tumbuh sifat atau yang ada di motivasi intrinsiknya tadi untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan tanggung jawabnya sebagai peserta didik, gitu ya. Untuk materi hari ini yang saya paparkan kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sangat menginginkan kita semua sebagai Bapak Ibu guru di sini menuntun mereka untuk bisa menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan permasalahannya dan tidak akan mengulangi lagi. Meskipun nyuwun sewu kita tetap tidak akan bisa maksimal Bapak Ibu tanpa kita saling gitu tadi ya. Kalau kita nggak saling kita nggak akan bisa maksimal. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya bisa minta tolong untuk berefleksi siapa dari awal sampai akhir. Refleksi apa sih Bapak Ibu tadi panjenengan kita 1 jam seperti itu. Monggo Bu Retno silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Refleksi yang bisa saya sampaikan dari 1 jam yang sudah dikemukakan oleh Bu Ningrum, bahwa apa yang dipaparkan hari ini sangat membantu kita sebagai pengajar bagaimana nanti kita membuat anak didik kita itu merasa nyaman, merasa dihargai
dan tidak takut lagi misalnya ada masalah, kita jangan langsung menghukum mereka, tapi kita harus melalui sebuah institusi menanyakan alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Jadi kita menggiring mereka untuk memecahkan masalah dan mereka dengan kesadaran bisa memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi dari pemaparan ini sangat membantu kita sebagai pengajar dalam menerapkan apa yang harus kita lakukan kepada anak didik mereka, sehingga anak didik kita, sehingga mereka akan merasa nyaman di kelas, sehingga mereka akan bisa menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif yang telah kita lakukan selama ini. Terima kasih. Terima kasih, aplaus buat Bu Retno. Bapak Ibu, setelah kita berefleksi bersama, bismillah, apa yang saya paparkan dan yang sudah dipaparkan khusus yang kemarin bisa buat referensi buat kita semua. Meskipun saya yakin Bapak Ibu di sini sudah cek GP semua, sudah GP, mohon maaf, guru penggerak. Bismillah, kita mempunyai modal, modal kita sudah, yaitu apa? Niat. Kita sudah punya niat untuk tergerak, itu yang paling paling bagus. Niat itu yang penting. Segala sesuatu tidak akan bisa maksimal tanpa adanya niat, Bapak Ibu. Cukup sekian saya memaparkan materi hari ini, kurang lebihnya saya kembali minta maaf dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih materi paparan diseminasi budaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu, di sini kita makin mendapat banyak ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa kita terapkan dan bisa bermanfaat sehingga budaya positif dapat terwujud di SDN 2 Mungkung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup acara, semoga ilmu yang kita dapat semakin berkah. Mohon berkat doanya. Doa akan dipimpin oleh Pak Andrianto SPDI pada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami. Langsung saja Bapak Ibu, mari kita sejenak menundukkan kepala kita sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kita semua, berkah berkah untuk kita semua, dan menjadi ladang amal kita kelak di akhirat. Al-Fatihah. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andri. Kita sampai di ujung acara. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya yang jelas selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan atau sikap. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita rapat, tapi makan dulu. Istirahat dulu.